sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu ya Bu, saya Nadia. Dan saya Hilmi. Mungkin sebelumnya dengan Ibu siapa? Arpeni Rahmawati. Ibu Arpeni. Maaf sebelumnya ya Bu, kami di sini tuh mau mewawancarai tentang kepemimpinan untuk tugas kuliah kami ya Bu ya. Mungkin buat yang pertama tuh saya mau menanyakan terkait kepemimpinan di sekolah ini sistemnya tuh gimana ya Bu? Demokratis atau gimana Bu? Kalau di sini saya lihat sejak awal saya di sini ya, saya awal di sini kan 2010, itu sangat demokratis Pak. Jadi antara pemimpin dan guru karyawan yang di bawahnya itu bebas mengeluarkan pendapat. Jadi kepala sekolah sejak dulu sampai sekarang itu terbuka. Jadi siapapun silahkan berpendapat, berdiskusi dengan kami. Kemudian kan di dalam manajemen mutu di sini kan kalau dulu ada ISO, sekarang SPMI, itu kan juga mewadahi adanya masukan, terus saran itu kita tampung terus kita bahas bersama. Jadi kalau di sini saya lihat sangat demokratis banget. Berarti selama sekitar bisa dikatakan 15 tahun Ibu di sini, regulasi sekolah selalu kayak gitu Bu? Iya, tiap tahun nanti ada tinjauan manajemen bersama, membahas permasalahan bersama, dan pembagian tugas di setiap kegiatan itu juga demokratis. Jadi maksudnya adil gitu, hampir semua guru itu mendapatkan jatah untuk jadi panitia. Berarti merata ya Bu? Iya, hampir. Nggak ada yang ngerasa iri-iri gitu ya? Nggak. Oke, mungkin sebelumnya Ibu punya pengalaman di mana kayak Ibu mungkin bawahannya banyak atau kayak guru-guru di bawah Ibu gitu? Oke. Kalau di sini saya dulu guru biasa, kemudian jadi stafnya dulu di di kehumasan. Itu 6 tahun. Itu saya juga punya anak buah lagi. Jadi di atas saya ada wakil kepala sekolah. Saya bagian sekretaris, di bawah saya ada. Terus kemudian kesiswaan juga. Saya juga punya staf di bawah saya dan juga OSIS kan dulu. Anak buah saya pengurus OSIS juga banyak. Kemudian sekarang di manajemen mutu ini juga ada beberapa staf walaupun tidak banyak seperti wakil kepala sekolah yang lain. Kemudian di luar sekolah saya ketua komunitas, mesti komunitas guru bahasa Jawa Kota Yogyakarta tuh. Keren banget ya. Ya nggak keren karena 15 tahun jadi guru. Nah itu ya anggotanya ya guru bahasa Jawa se-Kota Yogyakarta tuh. Kemudian yang tingkat provinsi saya pengurus jadi sekretaris. Jadi untuk guru bahasa Jawa se-DIY saya juga di pengurus harian. Nah itu pengalaman komunitas yang besar. Ada PGRI juga, tapi kalau PGRI pengurus harian tapi kan tidak setiap hari, beda dengan MGMP yang bahasa Jawa. Iya, kalau PGRI itu kan kayak setiap ada event aja ya Bu ya? Biasanya. Terus selama dari obrolan Ibu tadi kan Ibu nih banyak banget kegiatan kan dalam kesehariannya ya. Terus gimana sih cara Ibu mengatur waktu? Kayak itu kan nggak mungkin mudah dong ya. Iya. Nah itu dari Ibu ada tips and triknya nggak sih buat kayak ngatur waktu? Oke, ini bermula dari minat sih kalau menurut saya kan ya. Seneng dulu. Saya kayaknya kok seneng nih di sini, berarti saya harus mengorbankan misalnya orang lain kalau hari tertentu bisa healing kemana, saya mungkin nggak bisa gitu. Jadi memedam ego saya untuk hal lain yang saya gunakan untuk organisasi gitu. Jadi dulu pas COVID apalagi saya mengikuti diklat ini diklat itu, sementara teman saya healing kemana saya enggak. Nah untuk ngatur waktunya ya tentu saja manajemen diri itu kan penting. Dari rumah itu sudah harus di planning, urus rumah harus beres dulu baru berangkat ke kantor, dan diupayakan kalau urusan di sekolah harus selesai di sekolah. Jangan sampai saya pulang bawa kerjaan. Itu bikin gak mood sih. Iya betul. Jadi diusahakan semaksimal mungkin di sini dikerjakan sampai selesai. Mungkin harusnya 3:30 udah boleh pulang, tapi saya bisa sampai jam 4:30, jam 5 biar ke rumahnya nggak bawa kerjaan. Ya di rumah bisa lebih tenang gitu, biar nggak kepikiran tentang pekerjaan yang lain itu ya Bu ya. Dan saya hari
weekend Sabtu atau Minggu itu nggak mau nyentuh kerjaan. Memang saya untuk Buat healing. refreshing, Iya, istirahat. untuk rilis stresnya, bisa olahraga, bisa jalan-jalan gitu. Tapi ibu pernah nggak sih ngalamin situasi dimana kayak padat banget nih, terus muncul dari komunitas ada kejadian yang nggak diinginkan, atau di sekolah juga mungkin ada hal-hal tertentu. Nah, gimana sih cara ibu buat ngambil keputusan secara tepat? Nah, misalnya ini bentrok kegiatan. Wah, iya. Misalnya ada kegiatan kok dilalap kok harinya sama. Itu gimana, misalnya saya di sini jadi ketua panitia. Kemudian saya dari komunitas saya kan juga komunitas yang lain ada lagi disuruh ke Jakarta. Terus suruh nganter lomba siswa. Terus gimana? Nah, akhirnya kembali. Saya di sini sebagai guru, SK-nya di sini. Ya. Jadi saya yang saya pegang ya SK, tugas utama saya guru, ya sudah, berarti saya harus ngeboti instansi saya di mana saya mengabdi. Nah, komunitas yang di luar terpaksa saya izin, saya tidak bisa, kalau mau diwakilkan saya diperkenankan menunjuk atau dari panitia yang menunjuk gitu. Berarti tetap mengutamakan kewajiban dulu ya? Iya, Bu? kalau itu mau nggak mau, karena saya juga bisa keluar kan juga dari izin dari sekolah juga kan. Iya. Ketika saya dibutuhkan di sini, saya mengutamakan yang sini. Kemudian buat komunikasi Bu, misal kayak ibu kan sibuk nih manajemennya, komunikasinya ke pihak sekolah sama ke pihak luar, itu dari ibu gimana Bu? Yang jelas kalau komunitas atau organisasi yang di luar kan masih senafas ya, sama-sama pendidikan. Jadi kan komunikasinya kita sudah punya alokasi waktu, jangan sampai mengganggu jam kerja atau jam mengajar. Nah, kalau misalnya yang bahasa Jawa itu sudah ada hari khusus. Jadi hari Rabu itu guru-guru bahasa Jawa sekota Yogyakarta se-DIY itu biasanya jadwalnya sedikit atau malah kosong. Jadi jadwalnya hanya Rabu pagi atau Rabu itu kosong. Jadi kalau misalnya mau ada kegiatan, diskusi atau musyawarah atau seminar, workshop di hari Rabu itu tidak mengganggu pelajaran. Berarti memang udah dibikin timeline-nya dulu. Iya, jadi dari organisasinya terus minta ke Depora, dari Depora mengeluarkan edaran bahwa untuk komunitas guru bahasa Jawa ini hari Rabu tolong tidak dikasih jadwal. Gitu. Jadi biar ada kegiatan tidak mengganggu pengajian. Gitu. Kemudian dari ibu sendiri pasti punya visi-visi dong selama jalanin ya rutinitas inilah, kayak ibu jadi guru, mungkin ada visi tertentu atau apa gitu Bu? Kalau ini pribadi ya, saya itu senang berorganisasi komunitas kesana kesini, tapi tujuan saya sebenarnya tidak untuk meraih jabatan, tapi saya senang mencari pengalaman baru. Ya, saya senang, saya sudah bisa belajar ini, saya ikut komunitas guru bahasa Jawa, oke. Besok udah tercapai, udah kok ada komunitas baru lagi, belajar ID itu di bawahnya kementerian, saya ikut nyemplung di sana. Saya kapten belajar ID Kota Jogja juga. Gitu. Terus akhir-akhir ini 2 tahun ini saya senang lari, komunitas lari. Oh, saya biasa lari. Berarti aku. Nah ini tapi kalau lari kan memang hari weekend aja kan. Iya, khusus buat Teman-teman saya yang nggak kerja kantoran tiap hari kan bisa lari di sini. Saya bisanya Sabtu Minggu. Bisa barengi mereka kalau event-event ya saya kadang ikut, ya itulah. Jadi berasal dari keinginan saya pengen punya pengalaman baru, punya kenalan baru dari berbagai latar belakang. Tapi memang membantu sekali Mbak, dengan pengalaman berbagai macam orang yang saya temui itu wawasannya semakin luas, komunikasinya itu tidak kosong kalau ngomong sama orang. Oh, jadi apa ya, bakal buat apa ya, pengembangan diri ke depan ya Bu ya? Betul, jadi kemana-mana lebih luas gitu. Oh, jadi nggak malu juga bawa diri ya? Iya. Lalu mungkin aku juga sedikit mau nanya Bu soal perihal kayak ibu kan di sini aku ngelihatnya tuh jadi orang yang sibuk banget ya di sini ya. Iya, akhirnya. Setelah sekian lama. Nah, dari situ kan ibu juga pasti kan punya apa ya, diwajibkan dari pihak sekolah kayak ya ibu megang ini. Nah, kalau semisal dari ibu tuh apa ya, kan ibu punya guru di bawah ibu tuh, kan ibu yang mengatur nih. Nah, kalau semisal
dari bawah tuh susah diatur, itu dari ibu gimana penyelesaiannya? Iya pasti ada sih Mbak. Saya pernah jadi ketua panitia. Ada beberapa guru yang susah diajak kerjasama. Ya memang sih gap umurnya terlalu jauh ya. Jadi akhirnya gimana sih? Oh lama-lama kan saya belajar. Ternyata kalau guru di bawah saya ini generasinya itu tidak terlalu mau didikte misalnya. Tapi kan itu saya lakukan itu dengan komunikasi, ngobrol. Ya wis nek ora gelem nyambut gawe, ya wis ora apa-apa tinggal. Terus tapi kan lama-lama kan saya kan nggak minta mereka kerja, tapi saya minta saran. Iki piye ya? Udah kamu kasih saran aja deh. Bagusnya gimana? Lebih ngasih saran Oh, daripada kerja. Seenggaknya biar mereka tetap ikut berkontribusi, Iya. tapi dengan cara yang lebih halus. Iya, dari awalnya saya salah karena saya langsung ngasih instruksi. Ternyata mereka nggak mau. Ternyata mereka seneng diajak ngomong dulu. Bu, nggak usah resmi-resmi, ngobrol dulu aja gini. Oh gitu tuh caranya. Tuh, Jadi- kelihatan guru sandwich itu. Nah itu Genzi itu guru sini tuh yang gitu. Itu caranya kayak gitu. Akhirnya kan saya jadi tahu kalau untuk yang seumuran gitu kayaknya memang tidak suka diberi instruksi. Jadi mereka diajak ngobrol dulu, terus buka wawasan dulu, brainstorming bareng-bareng, nggak tahu bagusnya gimana sih, menurutmu gimana gitu. Menurut saya udah bagus, menurut dia norak barang, oh ya sudah gitu. Gitu. Biasanya gitu sih. Jadi kita ajak ngobrol dulu, brainstorming biasanya kalau saya Terus mengurai kalau buat ibu masalah. buat ngelatih kayak kebudayaan di sini, terus kayak sikap disiplin di guru-guru lain dari yang ibu suruh gitu, itu gimana? Kalau untuk sesama guru menyuruh disiplin itu tidak bisa langsung instruksional ya. Pak kepala sekolah pun kalau langsung menginstruksikan, misalnya Pak itu kok sepatunya nggak rapi atau bajunya nggak rapi, itu guru sini, mungkin semua guru sih itu merasa tidak nyaman. Maaf sebelumnya Bu, disiplin di sini tuh maksudnya Mana? lebih ke arah sistem kerjanya Bu. Oh sistem kerjanya. Kalau di sini mau nggak mau kita ikut memantau terus ya Mbak. Pemantauan kan. Kita misalnya punya target, ada kegiatan 3 bulan harus selesai, SPC-nya harus selesai. Jadi mau nggak mau kita kan harus pantau terus. Kita punya timelinenya. Bulan ini harus bisa apa, bulan ini sudah sampai mana, dan ya mau nggak mau mengingatkan, tapi mungkin cara ngomongnya Diolah lagi tuh. beda. Generasi itu tuh sebenarnya sama saja, cuman cara ngomongnya itu Penyampaiannya. penyampaiannya itu Harus beda-beda. berbeda. Tuh baby boomers itu orangnya harus kayak gimana ngomongnya. Kan saya pernah ngalami jadi guru junior menghadapi guru senior yang harus saya beri kerjaan, pernah ya kan. Itu cara ngaturi, Bu nyun pangapunten, harus sopan gitu, seumur gimana, terus yang di bawah saya bawahnya gimana. Jadi sebenarnya memberi pekerjaannya sama tapi penyampaiannya cing berbeda gitu. Komunikasi. Tapi pernah nggak sih Bu, kalau misal dari timeline yang udah diberikan ya, mungkin ada yang meleset jauh atau Kalau meleset pasti ada Mbak. Jadi mau nggak mau saya harus turun tangan ikut menyelesaikan. Misalnya ya target itu harusnya, misalnya ya contoh gampangnya besok press release harus terbit, ini belum apa-apa, ayo kita urai bareng, kita kerja bareng, kamu bisa nggak? Misalnya dia nggak bisa, ya mau nggak mau saya harus turun tangan. Tapi kan tetap harus mereka diberi kesempatan untuk berkarya, jangan sampai langsung kita Dilepas. ambil alih, nggak bisa. Karena di sini kan di sekolah ya targetnya itu kan bukan money kan, ya kan. Misalnya itu ya kalau kita nggak ngasih mereka kesempatan berkarya, nanti mereka nggak dapat apa-apa. Kayak kurang pengalaman atau apa. Mending kasih pengalaman dia yang banyak, kasih space yang agak longgar-longgar dikit, gak apa-apa lah. Nanti hasilnya juga nggak menghasilkan duit. Gitu kan. Iya sih bener. Kalau saya gitu. Kemudian tadi kan dari cerita ibu pernah jadi pihak kehumasan kan. Nah, dari ibu tuh gimana sih cara berusaha sama pihak eksternal dan internal sendiri? Oke, kalau eksternal, kalau kehumasan kan kalau SMK kan dengan industri, kemudian dengan instansi terkait sekitar, misalnya polisi, kampung dan lain-lain. Nah,
Ya itu berarti kan tinggal kita lihat tujuannya apa sih, kita mau berinteraksi sama mereka. Kalau mau sama industri, orang industri kan beda dengan orang kantoran. Iya, Mereka itu kan jelas. harus efektif, efisien. Iya. Saya kesini mau apa, tujuannya apa, harus jelas. Benefitnya Untungnya apa. berapa. Nah, gitu. Jadi kan kita harus tahu latar belakangnya dulu. Kemudian kalau Pak Polisi, ya pangapunten sudah jadi rumor umum kan. Kalau polisi itu misalnya kita mau minta izin kegiatan, mereka kan kadang ya nggak secara langsung minta uang Iya. lah, tapi ya mau nggak mau, Pak nanti dari sini ada bingkisan loh, kayak gitu. iya. Itu wajar itu. Dari polisi ada yang mau ikut berapa gitu, kayak gitu, gitulah. Gitu. Terus selama ibu memimpin nih, bisa dikatakan memimpin banyak orang gitu kan. Nah dari ibu tuh gimana sih cara biar anak-anak atau anak asuh di bawah ibu tuh bisa sama gitu Bu, dalam artian bisa sama-sama jadi pemimpin yang baik gitu loh. Oke, kalau saya mungkin sama dengan yang lain ya. Jadi mulai saya di sini tahun berapa ya? Tahun 2016-an saya kan udah di staf juga. Itu sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu awal-awal di sini itu kan yang jadi ketua panitia itu yang senior terus gitu kan. Terus kan saya, terus yang guru seangkatan saya, seumuran saya usul kok gantian anak muda diberi kesempatan. Jadi usulnya juga lewat yang tadi saya bilang nota SMM yang setahun sekali dibahas itu. Jadi diberi kesempatan untuk memimpin kegiatan, jadi ketua panitia, nggak usah kegiatan yang besar-besar lah, kegiatan yang pengajian sekolah atau apa gitu, mereka juga bisa kok. Nah mulai dari tahun 2016 sampai sekarang regenerasinya ada. Jadi tidak harus yang jadi ketua panitia itu yang senior saja, anak-anak muda pun diberi kesempatan gitu. Jadi bisa dipantau juga ya perkembangan dari tiap mungkin guru baru atau kayak pengawas baru yang ada di sini. Iya, di sini yang saya lihat beberapa tahun ini sejak 2017-an itu ada beberapa generasi baby boomers yang paham gitu. Oh ya, berarti kalau ada anak baru harus kita Ayomi buka dulu. ayomi, terus kita cek dia itu bakatnya apa sih, dia minat di apa sih. Contohnya guru bahasa Indonesia itu dia senengnya bikin postingan-postingan di Instagram, followernya udah 20.000. Ya udah kamu jadi ini aja ya, admin sosial media sekolah gitu. Menarik Kan itu, Bu. sesuai bakat minat dong. Yeah. Terus ada juga guru tapi sampingannya dia seneng bergodol, prajurit Jawa itu loh. Oh itu. Ya. Apa sih namanya? Bergodo namanya. Oke. Di sini kan ada pasukan inti yang tonti itu. Nah, sekalian ada bergodonya dihidupkan. Nah, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus explore yang muda-muda itu mereka punya bakat apa. Dan ternyata kalau yang Gen Z itu seneng banget kalau diberi pekerjaan sesuai Passionnya. passion itu seneng banget bener. gitu. Itu bener Iya, Bener sih itu. betul. Nah, biar walaupun- nggak boring juga soalnya. Betul, walaupun kadang tidak sesuai jurusan, tidak sesuai mata pelajaran, tapi kalau mereka senang ya udah nggak apa-apa. Ya. Mungkin terakhir nih Bu, mungkin ada tips dan trik yang bisa dikasih ke teman-teman yang melihat di sini buat gimana sih cara memimpin diri sendiri gitu Bu. Wah, memimpin diri sendiri. Biar lebih disiplin gitu. Buat masa depan juga kan. Kalau memimpin diri sendiri itu yang paling utama itu kita harus punya visi kan ya. Visi kita itu kita nyamannya di mana, kita pengennya apa. Boleh kita pengen kaya, boleh kita pengen pinter, boleh punya jabatan. Tapi yang harus terpenting itu ya kita harus memikirkan bagaimana kita cara meraihnya ke sana. Disiplin untuk mencapai itu, dan yang paling penting adalah apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk semua, nggak hanya diri sendiri. Bener gitu. Jadi Oke. manfaat untuk semua. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama.